Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bacaan kami tentang Pusat Pertanggungjawaban di Pemerintah, Teori dan Aplikasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Agus Setiawan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Irfan Syaputra, yang kedua Nurman Daniel, yang terakhir saya, Willy Chandra Hermanto. Langsung saja saya akan menjelaskan slide berikutnya. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Maksud dari sistem pengendalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan John Jardine sebagai berikut. Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Pengendalian manajemen menurut Halim DKK. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer memengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen yang memungkinkan pengendalian berjalan dengan baik. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, detektor atau sensor, yang ini suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Kedua, asesor atau pembanding, yang ini suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi. Ketiga, efektor, ya ini alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Yang keempat, jaringan komunikasi, ya ini alat yang mengirim informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Bisa diumpamakan sebagai perantara atau penghubung. Slide selanjutnya, menurut ahli Madiasmo tahun 2009, membagi aktivitas pengendalian manajemen meliputi 7 hal. Yang pertama, perencanaan. Kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Kedua, komunikasi informasi. 4, pengambilan keputusan. 5. Motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Ke-6, pengendalian, dan yang terakhir, penilaian kerja. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, yaitu Nurman Daniel. Kepada Nurman Daniel, saya persilakan. Ya, menurut Mahmudi, sistem pengendalian ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu proses pengendalian manajemen, yang kedua adalah struktur pengendalian manajemen. Yang proses pengendalian manajemen ini adalah tahap-tahap yang harus kita lalui untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi yang hendak kita capai. Yang mana proses pengendalian manajemen ini memiliki tahap-tahap. Yang pertama yaitu perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga adalah pembuatan program, yang keempat adalah penganggaran, yang kelima adalah implementasi, yang keenam yaitu laporan kinerja, yang ketujuh adalah evaluasi kinerja, dan yang kedelapan adalah umpan balik. Ya, kita lanjut ke poin B, yaitu struktur pengendalian manajemen. Pusat pertanggungjawaban menurut Robert N. Anthony dan juga John Jardine dalam manajemen sistem kontrol ada sebagai berikut. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen ini merupakan jaringan yang dimiliki oleh organisasi untuk sarana melaksanakan proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari struktur pengendalian manajemen ini. Dan di struktur pengendalian manajemen ini juga terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu pusat pertanggungjawaban, yang kedua adalah kompensasi, yang ketiga adalah jenjang informasi. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya saya Irfan Syaputra akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang struktur pengendalian manajemen. Jadi adapun tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasno adalah yang pertama,
sebagai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, sebagai alat pengendalian dalam manajemen itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya yaitu pusat pertanggungjawaban prestasi yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, bukan nilai output yang dihasilkan. Pada pusat standar biaya ini, manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Sebagaimana pada organisasi perusahaan, manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggung jawab terhadap penjualannya. Yang ketiga yaitu pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau pengeluaran atau expense dengan output atau revenue atau pendapatan dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkannya. Yang keempat ada pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan yang dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh suatu unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dua alasan manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja, yaitu terkait dengan yang pertama kesesuaian tujuan dan yang kedua yaitu masalah eksternalitas. Yang pertama tentang masalah kesesuaian tujuan, menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuan sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan dengan untuk mengukur value for money atau 3E. Program dan kegiatannya yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga efektivitas. Yang kedua yaitu tentang masalah eksternalitas. Eksternalitas itu maksudnya itu terjadi ketika aktivitas suatu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain yang terjadi di luar mekanisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang konsep pusat pertanggungjawaban itu ada 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Jadi dalam implementasinya di organisasi pemerintah, yang pertama yaitu kita bicarakan tentang pusat biaya. Hampir sebagian besar unit organisasi dalam pemerintah itu merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. Yang kedua dalam pusat pendapatan, yaitu pada organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuannya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan publik itu. Biasanya unit organisasi ini adalah unit bisnis atau milik pemerintah, atau sebagian usahanya dimiliki pemerintah dan atau sebagian sahamnya dimiliki pemerintah. Yang keempat ada pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang
presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Sekian penjelasan kelompok kami tentang pusat pertanggungjawaban di pemerintah tentang teori dan aplikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di ruang diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.